proses penyelenggaraan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ya Sobat NTFC, selama berlangsungnya operasi keselamatan 2022, Sobat NTMC, jelang operasi ketupat 2022, Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperlancar lalu lintas saat arus mudik lebaran dengan penerapan sistem satu arah one way dan ganjil genap. Hingga sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, masyarakat diminta untuk mudik lebih awal. Berikut liputan khusus tim redaksi bersama Louis Hulanda serta juru kamera Arif Lukman untuk Anda. Setelah 2 tahun terjeda akibat pandemi COVID-19, Lebaran tahun ini akan kembali diwarnai dengan ritual perjalanan pulang kampung alias mudik. Bahkan setelah tertahan selama 2 tahun, kendati wabah COVID-19 masih ada, gelagat masyarakat untuk mudik prediksinya naik berlipat kali melebihi musim Lebaran sebelum pandemi pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu telah membuktikan hal tersebut. Jumlah pemudik memang diprediksi melonjak. Survei membuktikan terdapat 85,5 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik di masa Lebaran 2022. Artinya mudik kali ini tidak hanya melibatkan sepertiga penduduk Indonesia, tapi juga naik hampir 4 kali lipat dari jumlah pemudik di tahun 2019 lalu. Yang menurut perhitungan Kementerian Perhubungan sebanyak 23 juta orang, sebuah angka yang tidak sedikit, membuat pemerintah harus bekerja ekstra untuk menentukan rekayasa dan manajemen mudik yang tepat. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menghimbau masyarakat agar mudik lebih awal dan menghindari puncak arus mudik. Juga meminta masyarakat yang ingin pulang kampung untuk dapat mengatur waktu bepergian demi mengurangi kemacetan hingga dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, selamat, dan lancar. Dari survei Kementerian Perhubungan, didapatkan hasil bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Dalam mengantisipasi itu, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah one way, dan larangan truk masuk jalan tol. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal, tentu saja menyesuaikan dengan jadwal libur dari tempat bekerja. Jalur darat menjadi pilihan favorit masyarakat untuk melaksanakan perjalanan mudik Lebaran dengan menguasai 78%. Terdiri atas 47% menggunakan transportasi pribadi, mobil, dan sepeda motor, dan 31% moda transportasi umum, bus, dan travel. Sisanya menggunakan transportasi kereta 10%, udara 10%, dan laut hanya 2%. Korlantas Polri telah menyusun sejumlah strategi rekayasa lalu lintas pada mudik Lebaran kali ini. Khususnya di jalur darat, mobilitas tertinggi di antara jalur transportasi lainnya. Penanganan mudik dan sosialisasi terus dilakukan agar dapat mengurai kemacetan di periode arus mudik maupun arus balik, dengan penerapan sistem satu arah one way dan ganjil genap di tanggal tertentu di sejumlah ruas tol Pantura, Jawa. Korlantas Polri siap untuk mengawal penuh masyarakat agar perjalanan mudik berjalan dengan aman dan lancar. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir.
Lewat rekayasa lalu lintas yang sudah kita umumkan, kami mengajak masyarakat yang hendak mudik untuk bersama-sama menjaga Kamseltib Carlantas. Polri akan memantau dan melakukan aksi di lapangan mengawal masyarakat yang mudik. Penerapan satu arah dan ganjil genap dilakukan untuk membantu masyarakat agar tidak terjadi penumpukan di jalan. Mudik aman, mudik sehat. Salam presisi. Ya, halo Sobat NTMC Polri, Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2022. Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan ganjil genap yang dilakukan bersamaan juga dengan pelaksanaan rekayasa lalu lintas yakni one way. Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi mengatakan bahwa perpanjangan waktu kebijakan ganjil genap tersebut akan bersifat situasional. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana mekanisme maupun pelaksanaan dalam operasi ketupat 2022 nanti, saat ini kami sudah bersama dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Bapak Edi Junaidi. Mohon izin Bapak, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat NTMC Polri apa saja kebijakan dari Korlantas dalam menghadapi arus mudik di tahun ini. Baik, terima kasih. Jadi dari Korlantas Polri ya dan jajaran kita sudah membuat atau menentukan cara bertindak untuk pelaksanaan arus mudik dan balik pada Lebaran 2022 tahun ini. Ya, yang pertama ya kita akan menentukan sudah cara bertindak dengan pengalihan arus. Ya, yang berikut kita melaksanakan nantinya kanalisasi. Ya. Yang setelah itu kita bertahap akan melaksanakan kontraflow, ya berikutnya kita akan melaksanakan one way, dan terakhir beriringan itu kita melaksanakan kegiatan pembatasan dengan ganjil genap. Demikian. Kemudian bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan one way dan juga ganjil genap, dan terakhir himbauan untuk masyarakat yang akan melaksanakan mudik di tahun ini? Baik, terima kasih. Mekanismenya ya, jadi pelaksanaan ganjil genap dan one way ini sudah dituangkan pada surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kakor dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Ya, mekanisme ini mengatur hari, ya, tanggal, ya, lokasinya, ya, yang mana hari pelaksanaan untuk arus mudik ya itu nantinya ada 4 hari pada tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei ya. Untuk waktunya pada tanggal 28 itu mulai pukul 17.00 sampai dengan 24.00 ya. Tanggal 29 dan tanggal 30 ya waktunya dari 07.00 sampai dengan pukul 24.00. Sedangkan tanggal 1 ya itu dimulai pukul 07.00 sampai dengan 24.00. Adapun lokasinya ya itu untuk mudiknya dimulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek ya sampai dengan kilometer 414 Getol Kalikangkung. Kami sampaikan untuk mekanisme arus balik ya itu dimulai 3 hari ya, pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 9, tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 ya. Tanggal 6-nya itu dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00. Tanggal 7 dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 24.00. Sedangkan tanggal 8 itu dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan 03.00 dini hari pada tanggal 9 ya. Untuk pelaksanaannya ya ini harus masyarakat ketahui juga ya, pada tanggal 6 ya, pada tanggal 6 itu dimulai dari kilometer 414 Getol Kalikangkung sampai dengan kilometer 47 tol Jakarta Cikampek, dilanjutkan nanti cara bertindak atau rekayasanya dengan kontraflow sampai dengan kilometer 28.500. Sedangkan tanggal 7 dan tanggal 8
itu dimulai dari kilometer 414 Getol Kali Kangkung sampai dengan Getol Halim kilometer 3.500. Sedangkan kami akan melaksanakan himbauan ya. Yang pertama untuk masyarakat tertib ya, masyarakat tertib dan masyarakat diharapkan taat pada aturan ya. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak melanggar. Ya, mudah-mudahan dengan masyarakat tidak melanggar, masyarakat tertib dan masyarakat turut bertanggung jawab pada pelaksanaan mudik dan balik pada tahun ini, ya, situasi lalu lintas kelancarannya akan lebih baik. Yang berikut juga kami juga menghimbau, kami mengajak kepada masyarakat untuk mudik lebih awal. Ya, karena prediksinya ya arus puncak mudik itu ada pada tanggal 28, 29, 30 dan tanggal 1. Mudah-mudahan dengan mudik lebih awal sebelum tanggal itu tidak ada penumpukan kendaraan ya pada tanggal-tanggal tersebut ya, sehingga kelancaran diharapkan akan lebih baik lagi. Yang terakhir ya, kami mengajak kepada masyarakat taati ya prokes yang sudah ada. Berikut jadwal dan lokasi rencana pelaksanaan ganjil genap. Pada arus mudik Kamis 28 April 2022, pukul 17.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai dengan Getol Kali Kangkung kilometer 414. Jumat 29 April 2022, pukul 07.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai Getol Kali Kangkung kilometer 414. Sabtu 30 April 2022, pukul 07.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai Getol Kali Kangkung kilometer 414. Minggu 1 Mei 2022, pukul 07.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dari tol Cikampek kilometer 47 sampai Getol Kali Kangkung kilometer 414. Kemudian pada arus balik dimulai dari Jumat 6 Mei 2022 pukul 14.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dari Getol Kali Kangkung kilometer 414 sampai tol Cikampek kilometer 47, diteruskan CB kontraflow sampai kilometer 28.500. Sabtu 7 Mei 2022, pukul 07.00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dari Getol Kali Kangkung kilometer 414 sampai Getol Halim kilometer 3500. Minggu 8 Mei 2022, pukul 07.00 sampai 03.00 dini hari di tanggal 9 Mei 2022. Dimulai dari Getol Kali Kangkung kilometer 414 sampai Getol Halim kilometer 3500. Petugas akan lakukan sterilisasi one way dan ganjil genap 2 jam sebelum pemberlakukan. Petugas di lapangan akan berlakukan sterilisasi di ruas jalan tol yang akan masuk jalur one way termasuk rest area. Kemudian saat nanti selesai pelaksanaan one way, kepolisian akan melakukan normalisasi 2 jam setelah pemberlakukan ini dilakukan untuk memastikan kendaraan terakhir sudah melewati exit. Dalam hal ini, Korlantas Polri mengajak masyarakat tertib pada aturan lalu lintas dan tetap mengikuti perintah maupun petunjuk daripada petugas yang ada di lapangan dan mematuhi aturan protokol kesehatan sehingga tercipta mudik aman dan mudik sehat dalam pelaksanaan Lebaran tahun 2022. Dirgakum juga menyarankan pemudik agar tidak menggunakan sepeda motor saat perjalanan mudik. Hal tersebut dikarenakan unsur keselamatan. Namun apabila masih ada pemudik yang menggunakan transportasi roda 2 tersebut, pemerintah sudah menyiapkan rest area di jalur arteri bagi pemudik untuk beristirahat. Ini yang pertama, untuk pemudik motor ini kami tidak merekomendasikan ya mudik menggunakan sepeda motor ini. Karena sepeda motor ini tidak bisa atau tidak direkomendasikan untuk perjalanan jauh. Artinya sangat riskan dengan unsur keselamatan. Ya, keselamatan untuk para pengguna motor tersebut. Ya.
Kemudian nanti kalau masih tetap ada yang menggunakan sepeda motor, ya kita juga menyiapkan rest area, ya, rest area dan pos pelayanan di situ di arteri, ada rest area yang mudah-mudahan dimanfaatkan oleh para pengemudi yang menggunakan sepeda motor untuk istirahat. Karena direkomendasikan 2 jam lah paling lama, ya 2 jam harus istirahat, ya. Setelah itu perjalanan lagi 2 jam istirahat. Kemudian yang kedua, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan, ya, dari rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan menyiapkan untuk para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor ini bisa diangkut motornya, ya, bisa diangkut motornya, kemudian pemudiknya bisa naik bis, bisa pulang nanti digunakan di daerah tujuan, ya. Ada itu di Kementerian Perhubungan, websitenya ada, itu bisa dimanfaatkan oleh para pemudik yang akan menggunakan kendaraan roda 2. Mudik adalah tradisi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 ini, pemerintah telah memutuskan untuk mengawal masyarakat agar mudik dengan aman dan juga lancar. Juga memastikan tidak adanya penyekatan di jalan seperti pada 2 tahun terakhir. Korlantas Polri meminta masyarakat untuk mudik lebih awal agar menghindari dari penumpukan kendaraan yang berada di jalan arteri maupun juga di jalur tol. Dengan mudik lebih awal akan mengurangi kepadatan yang akan terjadi pada saat puncak arus mudik 2022 nanti. Dari Jakarta, Louis Ayu, Arif Lukman, dan tim liputan NTMC Polri melaporkan.